Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Medinal Aksa, peserta Latsar CPNS golongan 3 tahun 2021 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, angkatan 25. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas untuk membuat mind map tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Baik, kita masuk ke dalam topik yang pertama, yaitu akuntabilitas. Ditinjau dari konsep akuntabilitas, yaitu pengertian. Singkatnya, yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok, maupun institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Selanjutnya, akuntabilitas memiliki 5 aspek, yaitu 1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. 2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. 3. Akuntabilitas memperbaiki kinerja. 4. Akuntabilitas membutuhkan laporan. 5. Akuntabilitas membutuhkan konsekuensi. Akuntabilitas publik sendiri berfungsi sebagai 1. Kontrol demokrasi. 2. Mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dan menurut jenisnya, akuntabilitas publik terbagi menjadi 2. Pertama, secara vertikal, yaitu pertanggungjawaban terhadap otoritas yang lebih tinggi, dan akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban terhadap masyarakat luas. Tingkatan akuntabilitas sendiri terbagi atas 5 tingkatan. Dengan yang paling dasar adalah akuntabilitas personal, kedua akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan yang paling puncak akuntabilitas stakeholder. Selanjutnya, mekanisme akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas. Pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum, terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Kedua, akuntabilitas proses. Apakah prosedur yang digunakan sudah baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi? Ketiga, akuntabilitas program. Apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai? Keempat, akuntabilitas kebijakan, terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil. Selanjutnya, alat akuntabilitas, yaitu pertama, perencanaan strategis. 2. Kontrak kerja. 3. Laporan kinerja atau LAKIP. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, diperlukan kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Dan 5 langkah menciptakan framework akuntabel. Yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. 2. Rencanakan apa yang akan dilakukan. 3. Lakukan implementasi dan monitoring. 4. Berikan laporan bertahap. Dan kelima, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Selanjutnya, akuntabilitas dalam konteks organisasi terbagi atas 5 hal, yaitu 1. Transparansi dan akses informasi. 2. Praktek kecurangan, fraud, dan perilaku korup. 3. Penggunaan sumber daya milik negara. 4. Penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Yang kelima, konflik kepentingan. Selanjutnya, untuk menjadi PNS yang akuntabel, maka ASN harus mematuhi kode etik ASN berdasarkan prinsip profesi, mengontrol perilaku yang berkaitan dengan transparansi dan akses informasi pemerintah, tidak curang dan koruptif, bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya milik negara, bijak terhadap penggunaan data dan informasi pemerintah, menghindari konflik kepentingan. Selanjutnya, pada tahap 2 kita akan membahas nasionalisme. Pengertian. Secara singkat, pengertian nasionalisme dibagi menjadi 2. Pertama, dalam arti luas, yaitu pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara dan sekaligus menghormati bangsa lain. Sedangkan dalam arti sempit, nasionalisme adalah sikap yang meninggikan bangsanya sendiri sekaligus tidak menghargai bangsa lain. Selanjutnya, sikap nasionalisme berakar dari nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam kelima sila Pancasila dan diimplementasikan terhadap sikap dan perilaku kita sehari-hari. Terakhir,
Dalam mengaktualisasikan semangat nasionalisme dalam peranan sebagai ASN, pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan, berorientasi pada kepentingan publik dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa, dan negara di atas kepentingan lainnya. Kedua, sebagai pelayan publik, ASN harus bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa, ASN harus memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.